pada pagi hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di gereja maupun secara online. Kita juga patut bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang sampai saat ini boleh kita rasakan. Seperti nats pembimbing kita hari ini yang terambil di dalam Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bahwa kita kagum dan hormat akan Dia. Ku kagum hormat akan Dia. Sungguh menang.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang sampai saat ini boleh kami rasakan. Seperti pujian kami ya Bapa, kami kagum akan Engkau. Engkau adalah Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami boleh datang dengan segenap kerendahan hati kami untuk sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, sepanjang minggu ini Tuhan telah berkarya dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu baru kami rasakan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memimpin, Engkau sendiri yang boleh mengurapi setiap hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan petunjuk hidup baru terambil dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tiba saatnya kita akan membawa setiap pergumulan kita melalui doa syafaat yang akan disampaikan oleh Evangelis Daniel Nur. Namun sebelum itu, kita pujikan Kaulah Harapan. Kita mau percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya harapan kita.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Jikalau pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh menaikkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, majelis, pengurus komisi yang masih Tuhan percayakan untuk boleh melayani Engkau. Kiranya Tuhan memperlengkapi dan semuanya boleh untuk memajukan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, Engkau yang senantiasa berkarya atas jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang bergumul, baik dalam sakit penyakit, usaha dan pekerjaan, hubungan dalam rumah tangga mereka. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang menuntun, dan semuanya boleh beroleh kelegaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pemerintahan kota khususnya di Tulung Agung. Kiranya Tuhan yang memberkati, semuanya boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk usaha garis depan kesehatan untuk menangani kasus pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan jalan keluar, sehingga Tuhan yang memberikan kelepasan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada dari yang tertinggi hingga terendah, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masuk dalam dunia pemerintahan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, kehadiran mereka boleh menjadi terang, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita pujikan, Ku tetap setia.
di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai Baik, jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama.
Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami, yaitu duduk diam dan mengarahkan seluruh hidup kami untuk fokus mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan pimpin kami serta beri hikmat bagi kami, ya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, untuk kami dapat memahami dan mengerti akan setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan Tuhan yang akan memakai hamba-Mu untuk dapat memberitakan isi hati-Mu bagi kami semua yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan dimuliakan atas jam pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bulan Juni ini kita akan banyak membahas tentang pekerjaan Roh Allah dalam setiap kehidupan umat-Nya, dan secara lebih spesifik lagi kita akan membahas tentang buah roh dalam kehidupan orang percaya. Hari ini kita akan mulai dengan satu tema, yaitu kesetiaan. Kita akan baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22, dan kemudian kita akan lanjutkan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kemudian dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut, Amsal 22 ayat 6, Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saya ulang sekali lagi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, tentu saudara sekalian kita akan bertanya atau muncul pertanyaan dasar, ya, seberapa setiakah kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang setia kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat rekam jejak dari kehidupan manusia, maka kita dapat menyimpulkan bahwa banyak orang-orang yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang tidak setia. Boleh kita ambil contoh mulai dari peristiwa Adam dan Hawa yang kemudian jatuh ke dalam dosa, itu juga membuktikan ketidaksetiaan manusia terhadap Allah. Kemudian kalau kita maju ke depan, kita lihat kehidupan bangsa Israel, sepanjang hidup mereka banyak diwarnai dan dipenuhi dengan ketidaksetiaan kepada Allah. Kemudian kalau kita maju dalam perjanjian baru, kita juga dapat melihat peristiwa penolakan Yesus Kristus yang kemudian klimaksnya adalah ketika Yesus naik di atas kayu salib, itu juga digambarkan sebagai bentuk bukan saja pemberontakan, tetapi juga ketidaksetiaan manusia terhadap Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita lihat intensitasnya ketidaksetiaan manusia mulai manusia diciptakan sampai hari ini, ya, ketidaksetiaan manusia terhadap Allah itu intensitasnya terus naik. Ya, kasusnya pun beragam. Ada cukup banyak kasus-kasus yang ada di dunia ini sekarang yang membuktikan bahwa manusia
mengalami gagal dalam kehidupannya, khususnya dalam bidang kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya bersyukur kepada Allah jika kita menonton dan melihat, ya barangkali saudara yang dikasihi Tuhan, kisah-kisah yang ada di berbagai media yang kemudian dapat menggambarkan bahwa kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang menggambarkan tentang kesetiaan manusia kepada Allah. Dan bukan itu saja, saya kagum dan hormat secara luar biasa dengan ya pribadi-pribadi yang dapat setia atau dapat menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan sampai kepada satu titik kesimpulan, sebenarnya kesetiaan itu tidak hanya menjadi milik manusia. Bahkan kalau kita lihat ada kisah-kisah dalam kehidupan sesehari manusia yang menggambarkan kesetiaan itu juga dimiliki oleh hewan atau ciptaan Tuhan yang lain. Satu contoh misalnya tentang kisah anjing, ya Hachiko. Ya, kalau saudara barangkali pernah mendengar satu kisah saudara yang dikasihi Tuhan tentang seekor anjing yang ada di Jepang, itu dikenal dengan seekor anjing yang setia kepada tuannya. Ya, kisah itu cukup menarik saudara yang dikasihi Tuhan, di mana seekor anjing ini begitu setia kepada seorang tuannya yang bernama Profesor Uno. Ya, setiap pagi dia mengantar tuannya ke stasiun untuk kemudian tuannya itu mengajar di satu perguruan tinggi. Ya, dan kemudian ketika sore hari profesor ini pulang, anjing itu sudah menjemput di stasiun dan kemudian mereka pulang bersama. Dan itu dilakukan tiap hari. Sampai pada satu ketika profesor itu mengajar di satu perguruan tinggi, profesor itu meninggal di tempat dia mengajar. Dan kemudian ketika sore hari biasa anjing itu kemudian menunggu di stasiun ya Shibuya, Tokyo itu sekalian untuk menantikan tuannya datang. Tetapi setelah ditunggu-tunggu sampai larut malam, tuannya tidak hadir. Dan kemudian anjing itu kemudian pulang, barangkali dia terlewat, barangkali tuannya sudah ada di rumah. Dan ketika dia sampai di rumah, tuannya tidak ada, dan besoknya dia kembali lagi ke stasiun itu menunggu tuannya, dan sejarah mencatat selama 10 tahun 10 tahun anjing ini menunggu tuannya sampai ajal menjemput dia di stasiun itu. Saudara, itu sebabnya orang-orang Jepang bahkan dunia sangat menghormati akan Hachiko ini, sehingga dia disebut sebagai anjing yang setia. Ada satu kisah lagi di Prancis yang cukup menarik, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ada sepasang burung yang cukup terkenal ya di zaman itu, di mana ada satu kisah burung yang kemudian karena dia terbangnya terlalu rendah dan kemudian terlalu menukik ke dalam dan kemudian tertabrak mobil dan tidak langsung mati tetapi sekarat di jalan itu. Ya, kebetulan yang jatuh itu adalah burung yang betina. Kemudian sang jantan ini sekalian terbang dan kemudian mencari, dan setelah menemukan pasangannya dia turun ke bawah dan kemudian melihat bahwa pasangannya itu sedang menderita sekarat di jalan raya itu. Dan kemudian dia tidak bisa berbuat banyak, dia tidak bisa menolong dan kemudian membawa pasangannya ini terbang ke atas. Tetapi yang dilakukan adalah dia setiap hari membawakan makanan untuk pasangannya itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, karena ya lukanya sudah begitu dalam ya dan parah, akhirnya si betina ini meninggal dunia. Saudara tahu ketika pasangannya ini meninggal dunia, burung jantan itu kemudian berkicau begitu keras sekalian dan mengundang perhatian banyak orang. Ya, heran kok ada burung sepertinya sedang berteriak dan berduka luar biasa, meratap atas kepergian pasangan hidupnya ini. Saudara, momen ini kemudian diabadikan oleh salah seorang wartawan dan kemudian diberitakan dalam harian Post di Prancis, dan berita ini begitu menyebar. Banyak orang yang terharu dengan kisah ini dan kemudian
berjuta-juta eksemplar kisah tentang sepasang burung ini laku terjual dan banyak dibaca dan menginspirasi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua contoh yang saya sampaikan tadi, seekor anjing Hachiko dan kemudian sepasang burung yang berduka tadi dan begitu setia, yang satu menunggu tuannya, yang satu menjagai pasangannya ketika ajal menjemput ya pasangan hidupnya pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik kebobrokan manusia akibat dosa yang kemudian manusia berubah setia kepada Allah, sukar untuk setia kepada Tuhan, tetapi kita juga dapat melihat ada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain yang dapat memberi pembelajaran bagi setiap manusia untuk dapat belajar setia kepada Allah. Dan ternyata memang masih ada, saudara, ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain yang dapat memberikan pembelajaran kepada kita untuk kita dapat setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat matahari itu yang memiliki satu benda tetapi memiliki beberapa elemen. Ya, ada panasnya, ada cahayanya, ada sinarnya. Ya, begitu juga konteks buah roh yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 tadi, bentuk kata buah roh yang dipakai di sana itu bentuknya tunggal, bukan jamak. Sehingga kalau saudara membaca dan menyebut jangan sampai salah. Buah-buah roh itu keliru, yang benar itu buah roh. Bentuk yang digunakan katanya adalah tunggal dan bukan jamak. Sebenarnya kata tunggal ini ditujukan kepada pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Di dalam pribadi yang sempurna itu terdapat sifat-sifat yang dilukiskan dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Di dalam diri Yesus Kristus yang maha sempurna itu ada kasih, ada kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesetiaan, ada penguasaan diri dan seterusnya. Bentuk tunggal itu juga menunjukkan kepada karya roh Allah dalam setiap kehidupan seseorang. Ketika kita percaya kepada Yesus dan menjadikan dia sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita, maka roh Allah itu yang ada dalam hidup kita akan berkarya, memperbaharui dan mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh roh yang sama itu kemudian kita dapat menghasilkan 9 rasa dalam hidup kita, yaitu ada kasih, ada sukacita, kesabaran, dan seterusnya dalam hidup kita. Saudara, menurut King James Version yang di Bible Commentary, ke-9 elemen yang saya sebutkan tadi dapat dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa aslinya diterjemahkan agape, kara, ya irene, itu berbicara atau bersangkut paut dengan masalah relasi seseorang dengan Allah. Kemudian yang kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa aslinya ya makrotimia, Kristoles, agatosune, itu berbicara tentang hubungan seseorang dengan sesama. Ya, dan yang terakhir, ya saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dalam terjemahan bahasa aslinya diterjemahkan dengan kata pistis, protes, dan akrateia adalah relasi yang berkaitan dengan kehidupan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dalam perjanjian lama itu digunakan kata emunah. Artinya kalau kita berbicara tentang kesetiaan itu berbicara tentang kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Jadi kalau kita berbicara tentang kesetiaan dalam kehidupan kita yang dikerjakan hasil dari karya roh Allah dalam hidup kita, maka kita sedang berbicara tentang satu pribadi anak Tuhan yang tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah berubah, kokoh.
Sedangkan dalam perjanjian baru, kata kesetiaan itu digunakan kata pistis, artinya dapat dipercaya, layak dipercaya, berpegang teguh pada janji, berpendirian kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, taat, patuh. Luar biasa, saudara. Ya. Kemudian kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya kata setia itu berarti orang yang berpegang teguh pada janji atau berpegang teguh pada pendirian, taat. Seberat apapun pergumulan hidup, seberat apapun tanggung jawab yang harus kita kerjakan di dunia ini, sebanyak apapun tawaran dan godaan untuk kita dapat melepaskan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, tetapi orang yang setia dan kesetiaannya adalah hasil dari buah karya Roh Allah, maka orang itu tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan. Dia akan setia seumur hidupnya kepada Tuhan. Memang ada begitu banyak hal-hal yang dapat membuat seseorang berubah setia dalam hidupnya, bukan? Ada pergumulan hidup itu dapat mengubah kesetiaan seseorang kepada Tuhan. Ya. Dan berbagai tekanan yang ada dalam kehidupan kita, berbagai persoalan yang terjadi juga dapat menjadi pemicu untuk seseorang berubah setia kepada Tuhan. Tetapi kesetiaan yang dihasilkan dari karya Roh Allah dalam hidup seseorang itu akan membuat dia menjadi pribadi yang teguh, tidak mudah goyah, kokoh. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan setia kepada Tuhan. Saudara, saya ingat dengan satu kisah yang diceritakan dalam sebuah harian metropolis ya, yang ada di Filipina. Judul atau captionnya dalam berita itu ditulis krisis di Makati telah usai. Ini terjadi true story tahun 2003 bulan Juli ya saudara sekalian, ketika diberitakan oleh media beberapa oknum militer di Filipina pada waktu itu mengadakan persekongkolan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ya. Dan mereka sepakat ya, orang-orang yang pernah dididik secara militer itu kemudian mengambil kesepakatan dan keputusan untuk menggulingkan ya saudara Presiden Filipina Arroyo pada waktu itu. Mereka pernah dididik secara militer, tentu orang-orang yang pernah dididik atau pernah mengenyam pendidikan semacam itu sudah pasti mereka punya kesetiaan yang luar biasa terhadap negaranya, bukan? Tetapi di satu titik tertentu, dengan motif tertentu, dengan keinginan tertentu, saudara, orang bisa berubah setia. Sekalipun dia sudah mendapatkan pendidikan yang begitu luar biasa untuk setia kepada negara. Tetapi saudara, dalam titik tertentu orang bisa berubah setia. Sebab di dunia ini hanya Yesus Kristus yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita. Orang tua bisa mengecewakan, anak juga bisa mengecewakan. Orang-orang yang hidup dan tinggal bersama dengan kita bisa sangat mengecewakan. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan hanya Yesus yang tidak pernah berubah kasih setianya dalam kondisi apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi penduduk dan masyarakat dunia bersyukur sebab peristiwa 2003 di Filipina itu tidak kemudian melahirkan peperangan ya yang ada di Filipina, tetapi kemudian dapat diredam dan diselesaikan. Yang saya mau sampaikan adalah saudara, orang-orang yang pernah mendapatkan pembekalan begitu luar biasa tentang kesetiaan dan bela negara saja bisa berubah setia dalam titik tertentu. Ya. Di firman Tuhan juga banyak diceritakan. Satu contoh misalnya kalau saudara baca dalam kitab Ulangan pasal 13 sampai 14, ketika ya saudara Musa mengutus 12 pengintai pada waktu itu untuk mengintai negeri yang akan dimasuki. Dari 12 pengintai itu sebagian besar 10 orang memberitahukan berita atau menceritakan kabar busuk yang dapat kemudian menciutkan hati seluruh bangsa itu. Sehingga mereka berpotensi untuk memberontak, berteriak,
kepada Musa dan komplain terhadap kepemimpinan Musa dan meminta untuk kembali ke Mesir. Sebab mereka berpikir Musa akan membawa mereka kepada satu titik mereka harus menghadapi peperangan dan kematian. Dikatakan bahwa negeri yang akan kita injak itu negeri yang dipenuhi dengan orang-orang yang begitu besar badannya. Kita bagaikan belalang, mudah dimatikan, diinjak sekali kita mati. 10 orang dari 12 pengintai, ya saudara, memberikan berita yang kurang baik dan dapat menciutkan mental bangsa itu. Dan kemudian berpotensi untuk dapat mengubah kesetiaan mereka kepada Allah sekaligus juga kesetiaan mereka kepada Musa. Hanya Yosua dan Kaleb, 2 orang ini yang kemudian memberikan berita yang baik. Ya. Dan kemudian meyakinkan Musa dan seluruh bangsa Israel, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mampu mengalahkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terhitung jumlahnya. Ya, bagaimana bangsa ini meninggalkan Allah dan kemudian menyembah Allah-Allah asing pada waktu itu. Allah yang setia telah dikhianati dengan ketidaksetiaan dari bangsa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kesetiaan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, kita berbicara dalam konteks iman kepada Kristus Yesus. Kesetiaan dalam iman kepada Yesus Kristus. Faithfulness in faith of Jesus Christ. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak mungkin kita mendengar dan melihat orang-orang yang tadinya begitu setia hadir di rumah Allah, bahkan aktif setia dalam pelayanan, tiba-tiba saja ya, orang itu kemudian mundur dan kemudian meninggalkan Tuhan. Ada banyak motivasi yang kemudian mendasari seseorang mundur dari persekutuan dan berubah kesetiaannya kepada Tuhan karena imannya mulai luntur dan seterusnya. Saudara, barangkali kalau berbicara tentang kebutuhan hidup, barangkali banyak orang yang masih mampu bertahan. Lalu bagaimana kalau kemudian gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dibenturkan dengan persoalan-persoalan yang berat. Misalnya masa aniaya itu datang ke rumah Tuhan. Ya. Hari ini kita bisa ke gereja barangkali 1 hari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali beribadah, tidak ada yang melarang. Tetapi di sebagian tempat, di sebagian negara, untuk kita dapat datang ke rumah Tuhan beribadah, kita harus mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Ada satu contoh saudara, di satu ketika ada di negara Albania terjadi penyerbuan tentara pemberontak di negara itu. Ya. Dan sampai kepada satu peristiwa ada sekumpulan warga yang sedang beribadah kepada Tuhan, kemudian diserbu oleh tentara-tentara pemberontak itu dan kemudian mereka mulai dikumpulkan dalam satu tempat dan kemudian orang-orang itu dikatakan begini, di gereja ini ada potret Yesus Kristus. Kalau engkau ingin selamat, turunkan potret itu dan kemudian ludahi potret itu dan injak gambar Yesus itu. Maka engkau akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan ini bukan soal masalah kebutuhan ekonomi, tetapi ini masalah kehidupan, ya, nyawa pada waktu itu dan langsung diperhadapkan dengan jemaat Tuhan pada waktu itu. Lalu satu demi satu saudara dari warga gereja itu mulai menurunkan potret Tuhan dan kemudian mulai menginjak potret Yesus itu dan kemudian mulai meludahi potret Yesus itu sebagai bentuk bahwa mereka sepakat dengan permintaan tentara-tentara pemberontak di Albania itu dengan tujuan mereka bisa selamat. Lalu di tengah-tengah banyaknya pengkhianat-pengkhianat di rumah Allah itu muncul seorang anak kecil yang kemudian dia ambil potret Yesus itu dan kemudian dia bersihkan potret itu dengan pakaian dia.
Dan kemudian dia katakan, aku tidak akan pernah hianati Tuhanku. Sebab dia telah menyelamatkan hidupku. Dan engkau akan kecewa kalau engkau minta untuk meludahi dan menginjak potret Tuhanku. Saudara, dalam perjanjian yang pertama tadi, sikap yang dilakukan oleh anak kecil ini pasti akan menerima sanksi mati, ditembak. Tetapi ternyata, ya saudara, kesetiaannya kepada Allah ini membawa satu mujizat kehidupan. Ya, setelah anak kecil ini kemudian mengucapkan itu, semua orang-orang yang berkhianat tadi dan anak kecil dikumpulkan dalam satu tempat. Dan kemudian dia katakan bahwa anak ini harus berpisah dari rombongan itu. Disendirikan, dipisah dari segerombolan orang yang pernah menginjak dan kemudian meludahi potret Tuhan. Dan kemudian secara membabi buta tentara tadi tidak menembak anak ini, justru menembakin orang-orang yang pernah meludahi dan menginjak potret Tuhan itu tadi. Seketika itu juga orang-orang yang tadinya memiliki pengharapan dengan dia berkhianat, walaupun hanya simbol, potret itu hanya simbol, diinjak dan kemudian diludahi, harapannya mereka bisa selamat dan melanjutkan hidup mereka. Tetapi justru ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan membawa maut pada waktu itu. Justru anak kecil yang begitu berani dia membela Tuhannya. Sekali lagi secara simbol kemudian dia mengusap ya potret Tuhan yang penuh dengan ludah orang-orang yang ingin hidup tadi, yang berkhianat tadi. Dan kemudian mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati Tuhanku yang telah tidak pernah mengkhianati dalam kehidupanku, yang telah menyelamatkan hidupku. Justru anak ini yang kemudian hidup dan selamat dari kematian itu. Dan komandan itu berkata, mereka semua pantas mati karena mereka telah mengkhianati Tuhan mereka. Dan anak ini pantas untuk hidup sebab di tengah penderitaan dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita ketika pergumulan dan penderitaan itu datang dalam hidup kita? Jangankan masalah nyawa, saudara. Pergumulan-pergumulan yang barangkali tidak berarti dalam kehidupan kita pun seringkali banyak anak-anak Tuhan bisa berubah setia. Ketika keinginan dalam hidupnya tidak dia dapatkan seperti apa yang diinginkan dan dipikirkan, kemudian Tuhan menjadi satu objek yang paling disalahkan. Ketika seseorang menghadapi dan harus bertemu dengan banyak pergumulan dan tantangan dalam hidupnya, ya seseorang kemudian menganggap bahwa Tuhanlah pribadi yang nomor satu patut untuk kemudian dipersalahkan dan dikomplain atas peristiwa hidup yang dia alami. Dan banyak hal lagi, saudara, berbagai peristiwa dalam kehidupan kita yang dapat membuat kita dapat berubah setia kepada Tuhan. Saudara, ciri orang yang setia itu apa? Yang pertama, orang yang setia itu orangnya pasti konsisten. Kalau saudara baca ya di dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai 33, ya dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Konsisten itu berarti tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Maka lakukanlah semua itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ciri orang yang setia itu dia tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Hidupnya on the track-nya Tuhan. Konsisten hidup dalam kebenaran. Sehingga dalam segala pergumulan apapun yang dia miliki, dia tidak akan pernah mencari jalan keluar di luar jalan Tuhan. Yang dia tempuh, yang dia lakukan dalam kehidupannya ketika dia bertemu dengan banyak persoalan, dia tetap berjalan dalam kebenaran. Dan firman Allah itu menjadi acuan, menjadi sumber otoritas yang tertinggi. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Alkitab atau firman Allah.
Dan pertolongan yang dia dapatkan hanya dia dapatkan di dalam Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang setia itu adalah persisten. Artinya bertahan sampai akhir. Dalam bagian firman Tuhan yang dikatakan bahwa banyak orang yang mengawali dengan roh, tetapi kemudian mengakhiri hidupnya dengan daging. Seringkali kita mendengar, dulu saya pernah jadi guru sekolah minggu, dulu saya pernah melayani Tuhan, dulu saya pernah terlibat dalam pekerjaan Tuhan di bidang ini dan itu, ini dan itu. Tetapi hari ini bagaimana? Apakah kita masih tetap setia, konsisten hidup melayani Tuhan dan hidup on the track-nya Tuhan? Sampai kita menutup mata, kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, itu yang sukar, saudara. Kalau saudara membaca dan melihat, meneliti perkembangan pertumbuhan gereja Tuhan, setiap hari ada banyak orang, berjuta-juta orang percaya kepada Tuhan di seluruh belahan dunia ini. Tetapi juga banyak, bahkan berjuta-juta dan jauh lebih banyak juga orang-orang yang kemudian berubah setia dan meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, di satu sisi Tuhan sedang bekerja, ada kegerakan Allah yang luar biasa melanda gerejanya dan dunia ini, sehingga ada banyak setiap hari orang-orang yang diinjili, mereka percaya kepada Allah, atau mereka memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan kasih Allah dan mereka bertobat. Tetapi ada banyak juga setiap hari orang-orang yang kemudian berubah setia dan meninggalkan kasih mereka kepada Tuhan. Awalnya mereka percaya, tetapi mereka tidak bertahan sampai akhir. Dan kategori orang yang setia itu bukan dinilai dari awalnya saja, tetapi dia setia sampai akhir hidupnya di dalam imannya kepada Allah, maka orang itu dapat dikatakan setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Barangkali kita sedang hidup di pertengahan usia kita hari ini. Kita tidak pernah tahu kapan buku kehidupan kita akan ditutup dan selesai. Sebab hidup manusia itu bagaikan buku. Halaman cover itu, depan itu adalah saat kita lahir. Kemudian halaman belakang, paling belakang itu adalah saat kita dipanggil Tuhan. Dan setiap kita lembar buku, lembar hidup kita itu tidak sama. Ada yang buku kita itu tipis, buku kehidupan kita ada yang tebal. Tetapi yang dikehendaki Tuhan bukan soal tebal dan tipis. Bukan panjang dan pendeknya usia dalam kehidupan seseorang. Tetapi nilainya adalah ketika kita dapat memaknai dalam setiap lembar kehidupan kita dan mengisi lembar kehidupan kita itu dengan bijaksana di hadapan Allah. Sehingga walaupun barangkali lembarannya tidak banyak, tidak tebal, tetapi lembaran yang tipis itu cukup menarik untuk dibaca dan dipelajari oleh setiap orang. Artinya hidup kita dapat menjadi contoh dan menjadi sumber inspirasi yang baik bagi orang lain, secara khusus dalam hal kesetiaan. Tetapi juga ada banyak orang yang buku kehidupannya begitu tebal. Tetapi yang tebal itu tidak menarik. Tidak bisa memberikan inspirasi apapun. Tidak dapat menjadi contoh yang baik dalam kehidupan orang lain. Sehingga orang kalau mau baca buku kehidupan kita sudah malas. Ngelihat temanya saja itu sudah tidak menarik. Tampilannya sudah tidak menarik. Apalagi membaca isinya. Sangat tidak menarik. Dan sampai buku itu ditutup, kalau kemudian orang itu tidak berubah, maka buku itu menjadi buku yang tidak pernah menarik dan tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kesetiaan dalam iman kepada Kristus Yesus. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa kata kesetiaan itu dipakai kata faithfulness. Itu bisa diterjemahkan dengan kata iman yang penuh dan kemudian juga dapat diterjemahkan dengan kata setia.
Imannya itulah iman yang didasarkan kepada kasih dan karya Allah dalam hidupnya, itulah yang kemudian dapat membuat dia setia kepada Allah. Sudah barang tentu, kalau orang yang belum lahir baru di dalam Tuhan, orang itu pasti susah untuk setia kepada Tuhan. Sebab kesetiaan yang benar selalu didasari oleh iman yang benar kepada Tuhan. Kalau orang itu belum memiliki iman yang benar kepada Tuhan, iman yang lahir dari respon seseorang terhadap karya Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan mudah untuk bisa setia kepada Tuhan. Saudara yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya kesetiaan saudara kepada Tuhan lewat kehadiranmu di rumah Allah ini juga didasari karena imanmu kepada Tuhan. Sebab ada juga banyak orang ke gereja tetapi tidak memiliki pengenalan kepada Tuhan. Nah, orang itu pasti rapuh ketika dihantam dengan badai pergumulan, dia akan mudah untuk meninggalkan dan berubah setia dari Tuhan. Tetapi orang yang memiliki iman yang benar, iman yang lahir dari pengenalan dan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka dia akan memiliki iman dan memiliki kesetiaan yang teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, kesetiaan yang dapat kita kerjakan dalam hidup kita adalah kesetiaan terhadap pasangan dan keluarga. Setiap pernikahan di gereja, setiap pasangan pasti mengucapkan janji nikah. Tetapi tidak serta-merta janji nikah itu kemudian menjamin rumah tangga seseorang akan terus dapat bertahan dalam kesetiaan. Sudah cukup banyak orang-orang yang kemudian gagal total dalam pernikahan mereka karena berbagai sebab. Kalau saya ambil contoh saudara, di negeri Amerika yang notabene penduduknya adalah Kristen secara mayoritas, saya mencatat ya karya Gary Smalley dalam bukunya Seandainya Ia Tahu, dia tulis tahun 1991 di halaman yang ke-79 dia katakan bahwa negeri yang dipenuhi dengan orang Kristen itu ternyata angka perceraiannya cukup tinggi di dunia ini dan bahkan pernah menduduki ranking 1 di dunia untuk angka perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa negara bagian di Amerika Serikat, misalnya di California, di Los Angeles, itu dicatat bahwa angka mereka yang menikah, baik secara resmi ataupun tersamar, ya pernikahan mereka terselubung, tetapi angka pernikahan yang terjadi di beberapa negara Amerika Serikat itu, ya saudara, dengan angka perceraiannya itu hampir seimbang. Satu contoh misalnya di Los Angeles tahun 89, pernikahan yang dicatat itu sebanyak 73.000. Tetapi kemudian yang bercerai itu lebih dari 43.000. Berarti yang bertahan hanya 30.000 sekian. Hampir setengah-setengah lebih saudara yang bercerai. Dan kalau saya bisa beberkan angka-angka dan fakta ini, saudara akan terkejut bahwa negara yang mayoritas Kristen itu pun negara yang memiliki ranking tertinggi, sempat menduduki ranking tertinggi di dunia angka perceraiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang juga mudah berubah setia baik terhadap pasangan dan kehidupan keluarganya. Saya pernah menyampaikan kemarin dalam pemberkatan nikah, saya pernah berjumpa dengan sepasang suami istri. Ya, ketika suaminya masih bisa mencari nafkah, kuat, ya saudara, tubuhnya masih sehat, dia yang menafkahi keluarganya dan istrinya begitu setia. Tetapi di satu titik tertentu, saudara, suaminya mengalami sakit mulai dari leher ke bawah, lumpuh total. Sudah barang tentu dia tidak bisa mencari nafkah dan istrinya mau tidak mau harus bekerja dan mencari nafkah. Di tahun-tahun pertama saya ketemu dan berkunjung, saya begitu salut dan hormat. Saya katakan, gimana ibu bekerja Pak, mencari nafkah buat kami. Dia yang melayani saya dalam 1 tahun terakhir ini. Wah hebat, puji Tuhan kamu punya istri yang luar biasa.
Tetapi begitu kunjungan yang berikutnya saya datang, saudara yang dikasihi Tuhan, istrinya sudah tidak ada. Ketika saya tanya, saya pikir bekerja, saya tanya, di mana ibu? Dia sudah tinggalkan saya Pak, dalam beberapa hari yang lalu. Kemana? Bekerja, keluar kota, nggak tahu, nggak jelas. Ya, dan rupanya dia menikah dengan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang dapat berubah setia dengan berbagai hal dalam kehidupan mereka, termasuk dalam hal pasangan dan dalam kehidupan keluarga mereka. Saya juga pernah mendengar satu kesaksian, saudara. Orang yang begitu baik, ya ini peristiwa yang terjadi di Miami di Amerika Serikat. Kisah orang ini begitu menarik. Ya, saudara, satu hari ada sepasang kekasih yang pergi ke sebuah pantai dan kemudian dia mengendarai motor sport begitu ya. Sebelum mereka ke pantai, mereka sempat beli makanan, mampir ke warung burger untuk membeli makanan di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhubung toko itu sangat ramai, ya, dan pemilik toko itu melayani dengan tergesa-gesa sebab dia ingin seluruh konsumen itu dapat terlayani dengan baik. Ya. Tiba giliran sepasang kekasih ini mendapatkan bagiannya burger yang dia pesan. Kemudian begitu dia ingin menggigit ya burger itu, ternyata isinya itu bukan bagian-bagian yang biasanya menjadi isi burger, tetapi isinya uang. Saya tidak tahu gimana caranya, uang itu nyelip di makanan itu. Sehingga ketika digigit kok terasa aneh, ini lembar daging atau kertas. Begitu dibuka ternyata ada lembar kertas dan lembar itu uang. Saudara dikasihi Tuhan, dan kemudian sepasang kekasih ini mengembalikan beberapa lembar uang itu dan kemudian membuat si pemilik toko ini kagum. Wah, di tengah-tengah negara yang seperti ini, dalam situasi yang semacam ini, masih ada orang-orang yang baik mengembalikan uang yang bukan miliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dia panggil wartawan dan kemudian ingin disaksikan, ya diceritakan. Tetapi kemudian saudara, dua pasang kekasih ini menolak untuk kemudian diwawancarai. Setelah ditelusuri ternyata bahwa kekasih yang dia bawa ini adalah istrinya orang lain. Sehingga dia malu kalau diwawancara dan kemudian terbongkar perselingkuhannya. Saudara, kelihatannya baik, tetapi ternyata mereka tidak setia kepada komitmen pernikahan mereka. Yang ketiga, kesetiaan dalam pelayanan dan pekerjaan. Hari-hari ini kita juga diajar saudara, untuk kita dapat setia dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun kondisi tidak mudah, tetapi saudara dan saya diajar untuk melayani Tuhan dengan setia dalam kehidupan kita. Saya belajar dari Thomas Alva Edison yang ketika dia mencoba untuk menemukan lampu pijar itu, dia pernah mengalami 6.000 kali kegagalan. Tetapi begitu dia ingin mencoba kembali, ada begitu banyak orang-orang yang kemudian menganjurkan dia untuk berhenti dari pencobaan yang dia terus lakukan, yang sering kali mengalami kegagalan. Tetapi dia coba tidak mendengar nasihat orang-orang itu dan terus berusaha untuk menemukan lampu pijar dan akhirnya berhasil. Saudara, ada banyak hal yang dapat membuat orang kemudian berubah setia dalam pelayanan dan pekerjaan karena berbagai macam tantangan dan kegagalan dalam hidupnya. Dalam nats yang kita baca tadi, nats pembimbing, dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Setiap pelayanan yang besar selalu dimulai dengan pelayanan yang kecil. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita untuk kita dapat melayani, kalau kita lakukan itu dengan setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pelayanan kita dan Tuhan akan percayakan pelayanan-pelayanan yang besar. Saudara bisa baca dan pelajari kehidupan Bunda Teresia. Dia setia dalam perkara kecil melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita sakit penyakit di Kalkuta, dan kemudian Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan yang jauh lebih besar, sehingga ketika dia meninggal dunia, seluruh penduduk dia menangisi,
meratap atas meninggalnya Bunda Teresia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang kemudian menjadi buah kesetiaan. Kalau orang setia kepada Allah, apa yang akan dia terima? Yang pertama, Tuhan sangat mencari dan memperhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia itu. Dan yang ketiga, Tuhan juga akan setia kepada orang yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi hidup kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Apakah kita sedang berdiri di posisi yang setia kepada Allah, atau kita sedang berpikir untuk berubah setia kepada Tuhan? Kalau engkau berpikir berubah setia, maka hari ini menjadi waktu yang tepat untuk saudara bertobat dan memohon pengampunan Tuhan untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat, lembar buku dalam kehidupan kita, buku kehidupan kita tidak pernah tahu kapan akan ditutup. Tetapi yang Tuhan inginkan, mari kita akan mengisi lembar demi lembar dalam buku kehidupan kita dengan kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh ditolong dan diberkati untuk memahami sedikit dari arti kesetiaan dalam kehidupan kami. Tuhan ajar untuk kami selalu setia kepada Tuhan, setia terhadap keluarga kami, setia terhadap pelayanan, terhadap Tuhan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan Tuhan yang akan menolong untuk kami tetap setia dalam kondisi apapun dalam kehidupan kami ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami terus dapat menghidupi apa yang Tuhan firmankan kepada kami, sehingga kesetiaan kami di hadapan Tuhan akan menghasilkan berkat pemeliharaan dan kasih setia Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami kepadamu, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan berkati. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya dapat menjadi berkat buat setiap kita. Kini tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan secara transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar saudara. Mari kita iringi dengan pujian. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dijiwakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Terlebih pada saat ini kami boleh beribadah, kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, melalui firman yang kami renungkan, kami boleh menjadi pribadi yang setia. Kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Ya Bapa, kini kami akan menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati, Engkau yang menguduskan persembahan kami, Engkau juga yang memberkati setiap tangan yang akan mengelola persembahan kami ini. Kiranya melalui persembahan kami ini boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati setiap usaha kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa ini kami satukan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Marilah kita pujikan doksologi. Hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan pemeliharaan dari Roh Kudus boleh memimpin, menyertai, dan memberkati hidup saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.